Pernahkah kamu mengalami flu yang datang tiba-tiba setelah bertemu dengan teman yang juga mengalami sakit flu? Hal itu terjadi karena kamu tertular virus penyakit flu dari teman kamu. Lalu, bagaimana itu bisa terjadi? Penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme bisa menular pada manusia akibat berbagai cara. Pasalnya, organisme penyebab penyakit atau patogen memang bisa ditemukan di mana-mana. Sebagian besar jenis mikroorganisme seperti virus masuk ke dalam tubuh melalui percikan air liur dan udara. Kamu juga bisa terinfeksi akibat konsumsi makanan yang mengandung bakteri. Bukan hanya itu, masih terdapat banyak cara penularan penyakit infeksi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam video ini akan dijelaskan mengenai cara penularan penyakit melalui droplet dan airborne. Penularan melalui droplet. Droplet adalah partikel dalam percikan air liur yang dikeluarkan saat seorang sedang batuk, bersin, atau berbicara. Cara penularan penyakit infeksi ini termasuk yang paling umum terjadi, seperti pada penyakit COVID-19. Penularan agen infeksi dari droplet bisa terjadi secara langsung ketika droplet yang dikeluarkan tidak jatuh ke permukaan kulit atau benda, melainkan masuk ke dalam tubuh melalui hidung saat bernafas. Penularan melalui droplet secara langsung bisa terjadi ketika kamu melakukan kontak tatap muka dalam jarak kurang dari 2 meter atau setidaknya 10-15 menit tanpa menggunakan masker. Kemudian, penularan dari droplet secara tidak langsung terjadi ketika droplet yang dikeluarkan jatuh ke permukaan benda-benda di sekitar, yang kemudian disentuh lalu tanpa mencuci tangan digunakan untuk makan atau menggosok mata. Virus yang berada dalam benda tersebut akan ikut masuk ke dalam tubuh melalui tangan. Karena faktanya, virus corona bisa tahan sampai dengan 9 hari di permukaan benda sekitar kita. Penularan melalui airborne. Sama halnya seperti penularan melalui droplet, penularan melalui airborne atau udara juga disebabkan oleh air liur. Namun bedanya, penularan melalui airborne bisa menular apabila seseorang batuk, bersin, atau mengeluarkan sekresi dahak lainnya ke udara. Dari situ virus dan bakteri keluar dan bertahan sejenak di udara, sebelum akhirnya mendarat ke permukaan benda dan terhirup oleh orang lain. Beberapa jenis penyakit lainnya yang bisa menular lewat udara antara lain influenza, chickenpox, campak, tuberkulosis, dan difteri. Lalu bagaimana cara mencegah tertular penyakit melalui droplet dan airborne? Cara yang paling efektif yang ada saat ini adalah dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. Pertama, mencuci tangan. Mencuci tangan secara rutin menjadi protokol kesehatan 5M yang pertama dan dirasa efektif untuk mencegah penularan virus. Agar hasilnya maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Lakukan sesering mungkin terutama pada kondisi sebelum menyentuh makanan, setelah menggunakan toilet, serta menutup hidung saat batuk atau bersin, dan setelah beraktivitas di luar ruangan. Jika tidak ada air mengalir, kamu bisa menggunakan produk pembersih tangan yang mengandung alkohol setidaknya dengan kadar sebesar 70%. Kedua, menggunakan masker. Memakai masker merupakan upaya pelindung diri dalam mencegah virus yang masuk ke dalam tubuh melalui droplet atau airborne. Ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan 5M selanjutnya adalah menjaga jarak saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Jarak yang dianjurkan adalah 1-2 meter. Hal ini dilakukan guna mencegah paparan droplet dari orang yang batuk, bersin, atau bicara. Keempat, menjauhi kerumunan. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit. Kelima, mengurangi mobilitas. Virus bisa berada di mana saja, jadi semakin banyak waktu yang kamu habiskan di luar rumah, maka semakin tinggi pula resiko tubuh terpapar virus. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Demikian video edukasi penularan penyakit melalui droplet dan airborne, semoga bermanfaat.